pemerintah mengambil langkah kebijakan yang diperlukan untuk menghindarkan dari ulah para spekulan. Konsumen cerdas berdaya, ekonomi bangsa bangkit berjaya. Selamat Hari Konsumen Nasional. Mari kita terus tingkatkan atensi dan apresiasi terhadap konsumen. Menjadi penguatan kesadaran akan arti pentingnya perlindungan konsumen. Jamin keselamatan dan keamanan produk bagi konsumen. Masyarakat pulih, ekonomi bangkit. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pulihkan ekonomi bangsa. Selamat Hari Konsumen Nasional. Momentum pemulihan ekonomi nasional perlu dioptimalkan untuk membangkitkan perekonomian. Dan kemudian yang paling utama tentunya adanya perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha akan hak dan kewajibannya, serta membangun produk karya anak bangsa. Konsumen berdaya, masyarakat sejahtera. Selamat Hari Konsumen Nasional. Hal seperti itu, dan untuk itu konsumen perlu mendapatkan perlindungan bukan saja agar konsumen tidak dirugikan, tetapi konsumen juga menjadi konsumen yang lebih cerdas lagi, menjadi modal utama menuju Indonesia maju. Kita langsung mengulik-ngulik saja kira-kira bagaimana pandangan dari masing-masing narasumber kami yang sangat luar biasa untuk sore hari ini. Yang pertama saya persilakan untuk Bapak Menteri. Sebelum Bapak jelaskan mengenai kaitan Indonesia maju dari sisi jumlah penduduk Bapak, secara umum bagaimana Bapak melihat perilaku konsumen di Indonesia sejauh ini? Ya, terima kasih Mbak Ivana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembicara di atas panggung dalam acara Hari Konsumen Nasional. Tentunya kita dengan 270 juta rakyat Indonesia, ini adalah suatu angka yang besar yang mempunyai nilai tambah untuk investasi dan pergerakan ekonomi. Tapi nanti kita bicara belakangan. Tetapi kalau ditanya tentang behavior daripada masyarakat konsumen Indonesia ini, karena sebagian besar adalah pembagiannya antara yang berpendidikan dan tidak itu sama-sama 50-50, jadi saya melihat memang banyak sekali complacency atau banyak sekali orang Indonesia ini yang nerima untuk apa namanya, untuk melihat bagaimana perlindungan kepada mereka. Seperti kalau misalnya kita di tempat negara-negara maju itu biasanya kalau ada komplain itu langsung menjadi sesuatu yang sangat besar, bisa disu, bisa dituntut, bisa segala macam. Kalau di Indonesia ya udah busuk belinya, ya udahlah gimana lagi, nanti mudah-mudahan lain kali beli tidak mendapatkan sesuatu hal yang sama buruknya dengan yang hari ini. Nah, ini sebenarnya yang sebenarnya kita ingin perbaiki, kita ingin memberikan pengertian, ingin kita memastikan bahwa konsumen kita ini bukan hanya sebagai objek tetapi mestinya sebagai raja. Nah, sebagai raja itu mesti dilayani, dan dilayani itu karena dengan konsumen yang kuat, konsumen confidence yang baik, ini pergerakan ekonomi ini akan berjalan. Nanti saya jelaskan secara makronya, tetapi sayang kita mau kata kuncinya pada sore hari ini adalah kita ingin menggerakkan konsumen nasional ini menjadi konsumen yang mendapatkan pencerahan yang baik gitu kan ya, dapat empowerment yang baik untuk memperjuangkan haknya, bukan hanya kewajibannya membayar sebagai konsumen. Gitu Ivana. Baik, terima kasih Bapak. Jadi sejauh ini bisa dibilang mungkin masyarakat Indonesia lebih banyak hanya menerima aturan-aturan yang ada. Nah, untuk kesempatan ini mungkin akan lebih dicerdaskan lagi supaya bisa menjadi konsumen yang lebih cerdas, tidak hanya sekedar menerima tapi juga bisa menerima hak-hak, tidak hanya kewajiban saja. Mungkin seperti itu ya Pak Lutfi ya. Kemudian pendapat Bapak mengenai kontribusi konsumen pada perekonomian nasional. Seperti apa Pak? Jadi gini, kalau kita lihat makronya, jadi perekonomian Indonesia ini dihitung dari penerimaan GDP. Dari GDP Indonesia, 59% itu datangnya dari konsumsi masyarakat, 9% dari fiskal, 9% dari fiskal,
kemudian investasi kira-kira 33%, dan sisanya adalah hasil pengurangan antara ekspor dan impor. Nah itu hari tahun ini, tahun 2020 kemarin, karena kita surplusnya banyak, kita kira-kira dapat penambahan 2% dari kegiatan ekspor dan impor. Nah karena 59% ini datang dari konsumsi masyarakat, maka maju atau mundurnya perekonomian Indonesia tergantung dari konsumsi tersebut. Nah kalau konsumsinya jelek, maka perekonomian Indonesia juga tumbuhnya juga jelek. Jadi dari parameter tersebut, Ivana, secara makro, saya bisa katakan bahwa kalau konsumsi kurang tumbuh dari 5% tahun ini, maka target pertumbuhan ekonomi yang 5,5% bisa pasti meleset. Pertumbuhan investasi mesti berada di 15%, pertumbuhan ekspor impor itu ekspor mesti lebih dari 5%, dan impor tidak boleh lebih dari 2%. Jadi ini secara makronya. Nah, untuk bisa supaya kita memastikan konsumsi itu tumbuh 5%, yang 59% nilai rata-ratanya itu, kita mesti meyakinkan konsumen untuk mereka belanja lagi. Kenapa? Karena kalau kita lihat kemarin, pertumbuhan kredit di Indonesia itu kontraksi. Artinya orang menaruh uang di bank, dan bank tidak meminjamkan uangnya kepada masyarakat untuk kegiatan ekonomi. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya sedang kita pacu untuk tidak terjadi lagi. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang, saya lagi kemarin tuh yang sudah jalan ini adalah memastikan satu, bahwa pajak barang mewah untuk mobil itu dihapus. Supaya apa? Supaya orang belanja, beli mobil. Belanja properti di bawah 2 miliar, itu pajak barang mewahnya diturunin. Kenapa? Supaya orang beli rumah dan beli apartemen. Supaya ini semua menjadi snowball, menjadi suatu kegiatan ekonomi, supaya nilainya bertambah. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan, ini juga menjadi masalah. Kenapa? Karena dikasih pajaknya rendah, pajaknya 0 untuk barang mewah untuk mobil. Mereka tuh sekarang mesti inden mobilnya 4 bulan, 5 bulan, gitu kan ya. Ini juga menjadi permasalahan buat Kementerian Perdagangan, menjadi permasalahan buat saya. Kenapa? Kalau uangnya baru berputar 4-5 bulan dari sekarang, ini momentum dari pertumbuhan ekonominya nggak jalan juga. Nah jadi consumer confidence itu mesti digalakkan. Saya juga mesti memperingatkan industri bahwa kita sudah belain, tetapi juga kegiatan ini mesti jalan. Nah, konsumen itu disuruh nunggu 4 bulan itu udah pasti rugi. Kenapa? Pasti kan taruh uang mukanya duluan. Dan kalau suruh tunggu kepada sesuatu yang tidak ada kepastiannya, itu menyebabkan konsumer itu tidak mempunyai confidence untuk berbelanja. Ini yang sedang kita pacu untuk kita perbaiki. Oke, baik, terima kasih Pak Lutfi, luar biasa sekali. Jadi memang dibutuhkan sekali yang namanya konsumen itu lebih cerdas lagi. Terima kasih Pak, nanti kita masih berbincang lagi. Saya mau bergeser ke pertanyaan selanjutnya begitu ya. Untuk Bapak Rizal, bisa dijelaskan pula apa kira-kira yang menyebabkan sebagian masyarakat bisa menjadi korban penipuan? Apa ini terkait dengan pendidikan Pak, atau mungkin ada awareness atau seperti apakah? Silakan Pak. Baik, makasih Mbak Ivana. Jadi memang tadi dijelaskan Pak Menteri bahwa eskalasi konsumsi rumah tangga ini menjadi bantalan perekonomian kita. Kenapa topik hari ini konsumer cerdas ekonomi bangkit? Karena memang bantalan ekonomi kita ya konsumsi, household consumption ini. Kalau ini tidak diperbaiki maka kita akan keteteran karena kita belum punya sumber pertumbuhan, sumber PDB yang lain selain konsumsi rumah tangga. Nah, terkait tadi kenapa konsumen ini selalu menjadi korban atau selalu masuk dalam tanda petik tertipu. Tadi Pak Menteri juga sudah menyampaikan bahwa ada masalah dengan kultur kita sebenarnya, kultur ketimuran kita, bahwa budaya nerima, budaya relatif tidak seperti teman-teman di Uni Eropa budaya atau di pasrah. Amerika yang bergejolak ketika ada sesuatu yang lain diterima. Jadi itu yang mungkin kita sebut dengan daya kritis, memang relatif perlu kita perbaiki. Nah, memang daya kritis ini tidak bisa terlepas dari proses kulturasi pendidikan di tingkat akar rumput masyarakat. Nah, ini yang sementara kita lakukan. Termasuk kegiatan kita hari ini adalah proses perbaikan kultur dalam
peningkatan kesadaran konsumen dari sekedar aware menjadi lebih kritis. Nah, ini mungkin yang akan kita lakukan setiap saat, Mbak Ivana. Baik, terima kasih Pak. Jadi menurut Pak Rizal, kalau untuk pemahaman dan juga mungkin edukasi kepada masyarakat Indonesia supaya mungkin bisa lebih cerdas lagi, supaya tidak hanya pasrah saja. Menurut Pak Rizal, susah tidak sih masyarakat Indonesia untuk menerima hal itu? Saya pikir tidak ya, karena kita punya sejarah yang pada masa sebelumnya itu punya budaya kritis. Jadi sebenarnya tidak, dan sebenarnya kalau kita lihat pergerakan dari waktu ke waktu, indeks keberdayaan konsumen kita kan meningkat. Bahkan tahun 2020 hampir 50. Jadi sedikit lagi mendekati zona konsumen kritis ya, yang kritis ya. Sedikit lagi. Dan kalau kita lihat perbincangan netizen ya, kesadaran akan penggunaan hak atas barang dan jasa itu cukup tinggi. Jadi Pak, kritikan Pak teman-teman netizen itu ramai, walaupun tidak semuanya benar. Tapi ada kesadaran kolektif yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin saya pikir dengan edukasi termasuk kegiatan hari ini kita optimis kita bisa menghadirkan masyarakat atau konsumen yang lebih cerdas, kritis, sehingga kita bisa mengembalikan melakukan pemulihan ekonomi lebih cepat. Oke, baik. Memang selain dibutuhkan edukasi selalu kepada masyarakat kita supaya bisa tetap menjadi konsumen yang baik, yang bijak, yang cerdas, tidak hanya pasrah saja dengan aturan yang ada gitu ya, tapi biar sama-sama juga lebih baik, lebih enak begitu ya Pak ya. Tapi dari Pak Rizal sini juga positive thinking bahwa masyarakat Indonesia pasti bisa untuk diarahkan menjadi konsumen yang lebih cerdas lagi begitu ya Pak ya. Masih menarik sekali Smart Listeners perbincangan kita hari ini dengan tema perlindungan konsumen menuju Indonesia maju. Kira-kira apa saja sih kendalanya untuk bisa menjadikan konsumen kita jauh lebih baik? Kira-kira dari para narasumber ini nantinya akan memberikan advice apa saja sih untuk konsumen dan juga masyarakat Indonesia ini juga supaya selalu menjadi lebih baik lagi. Setelah yang satu ini kami akan melanjutkan lagi perbincangannya dan tetap bersama kami bersama Kementerian Perdagangan setelah informasi berikut ini. Apakah itu hanya perempuan saja yang mengalami seperti itu? Jadi mesti beli dulu supaya paket datang terus. Belanja juga, online juga. Tak pakai itu, tak pakai kupon apa?
Baik, terima kasih Smart Listeners. Kembali saya Ivana Ruf menyapa untuk Anda semuanya di seluruh jaringan Smart FM di Indonesia. Dan juga untuk pendengar juga yang sedang mungkin menonton live YouTube channel kita di Smart FM jaringan di seluruh Indonesia juga. Kita lanjutkan lagi untuk perbincangan berkaitan dengan perlindungan konsumen. Harapannya adalah konsumen selalu bisa menjadi lebih baik dan selalu lebih cerdas. Nah, saya selanjutnya akan berbincang dan akan bertanya dengan Bunda Arzeti Bilbina. Sebagai seorang public figure Bunda yang juga merupakan wakil rakyat, bisakah dijelaskan bagaimana Bunda menyikapi perlindungan terhadap konsumen? Silakan Bunda. Makasih Mbak Ivana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat, tepatnya hari ini 20 April Hari Konsumen Nasional, Pak Menteri ya. Saya juga berterima kasih karena acaranya diadakan di dapil saya di Surabaya Sidoarjo. Jadi harapan saya mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi acara seperti ini memberikan energi positif bagi kami. Kalau tadi Pak Menteri mengatakan masyarakat Indonesia itu 27 juta, di mana 27 juta ini adalah konsumen, di mana konsumen itu adalah raja. Jadi dengan adanya acara seperti ini tentunya kalau kita bicara mengenai apa sih yang harus didahulukan, raja ini harus dikedepankan. Hak-hak dari konsumen itu harus didahulukan. Jika tadi Pak Menteri mengatakan bahwa jalannya produksi itu bisa menggeliat karena banyaknya permintaan dari konsumen. Artinya saat sekarang penting rasanya kalau konsumen dikedepankan bicara mengenai haknya, di mana ada jaminan baik itu keselamatan, kesehatan, baik itu jaminan dalam membeli satu produk baik itu barang atau jasa, sehingga kemudian kita sendiri pun juga merasakan secure gitu ya. Jadi saya sebagai konsumen mengapresiasi dengan acara-acara seperti ini karena paling penting adalah sosialisasi bagaimana masyarakat itu menjadi konsumen yang cerdas, konsumen yang betul-betul menjadi bagian dalam pasaran satu produksi, sehingga produksi itu akan bertambah, akan menjadi produksi yang baik, akan menjadi produksi yang banyak jika konsumennya selalu, kalau Pak Menteri tadi Mbak Zeti suka belanja online nggak? Ya itu perempuan, ibu-ibu biasanya senangnya belanja gitu ya. Ya betul, jadi itu harapan betul. Kami gitu saya sebagai konsumen gitu. Betul Bunda. Gitu Mbak Ivana. Iya. Jadi memang seperti itu ya. Tapi memang saya juga sepakat sekali dengan Bunda Arzeti yang sampaikan tadi. Ini juga salah satu ajang atau kesempatan yang sangat bagus sekali untuk mengedukasi masyarakat juga begitu ya, supaya tetap bisa menjadi konsumen yang lebih baik dan lebih cerdas lagi. Tidak hanya selalu berbelanja tanpa tahu tujuannya apa, tapi benar-benar tahu kebutuhannya apa dan juga tidak dirugikan dari beberapa sektor-sektor yang lain gitu ya. Terima kasih Bunda. Nanti saya juga pasti akan masih banyak sekali bertanya dengan Bunda. Dan sekarang saya ingin bertanya juga dengan Bapak Menteri. Bisa dijelaskan ya Pak Menteri ya, dimohon ya, bagaimana sih konsep dan juga fokus perlindungan konsumen dari Kementerian Perdagangan itu seperti apa Pak? Ya sebenarnya kita mempunyai beberapa standar ya yang untuk perlindungan konsumennya itu tentunya dengan cara mengedukasi, tetapi yang kita lakukan hari ini banyak kepada perdagangan yang sifatnya konvensional, artinya beli, yaitu dengan labeling, standar, dengan beberapa hal yang memang sudah menjadi acuan dalam undang-undang. Tetapi kan challenge kita ke depan ini macam-macam. Apalagi kalau sekarang nih dua ibu-ibu yang ada bersama kita ini sudah menjadi ahli belanja online. Nah ini iya makanya ratunya online ya Bunda jadi, ya. Tapi ini kan menjadi permasalahan. Ini kebetulan Mbak Rumi sama Mbak Arzeti, saya ini kali kedua di Kementerian Perdagangan. Waktu yang pertama kali itu tuh lagi terkenal sekali orang belanja online di luar negeri, asalnya jadi barangnya itu diposting di Indonesia seakan-akan, tapi barangnya palsu. Ini tas-tas bermerek luar biasa tahun 2014 tuh, tas-tas bermerek luar biasa. Terus kemudian orangnya itu datengin kepada lembaga hukum Indonesia, bagaimana masalah prosekusinya, bagaimana masalah keadilannya. Pada saat itu tentunya mereka datang ke Kementerian Perdagangan, ya nggak ada, dan itu merupakan suatu challenge yang luar biasa. Nah saya datang sekarang, ternyata yang belanja di Indonesia jauh lebih banyak daripada yang kita jualan di luar negeri. Nah ini menyebabkan buat Kementerian Perdagangan sebagai salah satu threshold pembina daripada konsumen Indonesia ini, kita mesti mencari titik temu
equilibrium baru untuk memproteksi daripada konsumen ke depan. Nah ini yang sedang kita jalankan, bukan hanya yang standar konvensional, tetapi juga yang sudah maju dengan cara online dan hybrid. Oke, baik Pak Menteri. Jadi memang apalagi kita ada di era yang semuanya serba online, semuanya serba mudah, tapi tetap kita sebagai konsumen pun harus ekstra berhati-hati supaya tidak sampai terjadi atau tidak ada potensi untuk ditipu. Kalau sudah ditipu terus bingung mau mencari perlindungan di mana atau seperti apa, belum tahu juga. Nah itu yang bahaya gitu ya. Baik, terima kasih Pak Menteri. Dan sebenarnya siapa sih yang patut disebut sebagai konsumen? Apakah mencakup semua masyarakat yang melakukan transaksi jual beli, ataukah siapa saja sebenarnya yang layak kita sebut sebagai konsumen? Saya bisa dibantu jawab Pak Rizal? Siapakah kira-kira dari kami, dari kita yang memang layak untuk disebut konsumen? Ya, Mbak Ivana, kalau kita lihat terminologi definisi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, maka konsumen pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan sebagai individu pemakai barang dan atau jasa, baik yang dipergunakan buat dirinya atau orang lain atau kerabatnya atau makhluk lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi kalau lihat definisi dari undang-undang ini, maka kita bisa pastikan bahwa definisi ini adalah konsumen akhir. Jadi tidak termasuk konsumen antara. Jadi dia hanya berlaku untuk konsumen akhir. Ada upaya memperluas definisi ini melalui rancangan undang-undang perlindungan konsumen yang sementara digodok oleh pemerintah. Nah, tapi sampai detik ini kita masih menggunakan terminologi konsumen akhir. Kira-kira gitu Mbak Ivana. Oke, baik. Jadi sekarang sudah lebih paham ya kira-kira siapakah yang layak dan pantas untuk disebut sebagai konsumen itu. Kalau tadi Bunda Arzedi sudah mengeluarkan suara emas dan pendapatnya dari sisi perempuan, sekarang perempuan yang satu ini juga kami juga ingin sekali tahu bagaimanakah kira-kira Ibu Arumi Basin, apakah pernah juga berbelanja online? Kemudian apa ada tips mungkin supaya ketika berbelanja online juga tetap aman, tetap nyaman gitu. Ini sepertinya jawaban dari Ibu Arumi juga mewakili banyak perempuan deh. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Menteri, Pak Rizal, Bu Arzeti. Ya, kalau ditanya tips atau trik itu mungkin setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Kalau sekarang saya bisa bilang saya mungkin di level yang medium ya. Tapi dulu waktu awal-awal Pak, saya sendiri kena tipu ya pernah. Karena mungkin, nah itu dia makanya saya bersyukur sekali ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena memang kan ini titik temu dari kedua belah pihak. Dari konsumennya itu sendiri dan juga sebenarnya mau langsung atau tidak langsung kepada pelaku usahanya. Jadi semakin cerdas, semakin kritis konsumennya terhadap harganya, terhadap kualitas barangnya, terhadap sertifikasinya. Itu akhirnya mau tidak mau pelaku usaha akhirnya kan mengikuti karena ya sekali lagi konsumen adalah raja. Dan ini yang semakin kesini saya juga melihat trennya makin ke situ. Jadi semakin kritis, makin biasanya di kalangan milenial justru yang lebih kritis karena dengan anggaran pas-pasan maunya dapat kualitas yang paling baik. Jadi mungkin ini yang biasanya dilakukan. Pertama, kalau boleh sharing ya. Pertama ya harus compare sebenarnya. Sebagai konsumen tuh harus compare. Jadi antara harga dan kualitas dari satu toko ke toko yang lain. Yang kedua, jadi konsumen juga harus peduli dengan pelaku usahanya. Pelaku usahanya apakah yang beretika, apakah yang memiliki kejelasan usaha dan seterusnya. Kalau enggak ya kayak kisah saya yang itu, saya merasa saya sudah beberapa kali transaksi secara online misalnya ini karena yaitu kekurangan dan kelebihannya online, tapi pernah juga sekali ketipu karena ketika memang belum ada undang-undang yang jelas atau dari sayanya sendiri sebagai konsumen belum ada understanding atau pengertian yang jelas bagaimana menjadi konsumen yang baik, sehingga kan mau komplain juga nggak bisa, nggak ada perlindungannya. Akhirnya ujung-ujungnya yang salah adalah saya karena mau bertransaksi bukan di platform yang resmi misalnya. Jadi antara perorangan gitu. Ini masih tahap belajar Pak. Nje Pak dari situ. Jadi dari sosial media. Nah ini kan masih awal-awal jauh sebelum pandemi. Kalau untungnya pada saat pandemi saya sudah bagus Pak.
Jadi nggak kesepian lagi di rumah, ada banyak kurir yang datang ke rumah. Bener, jadi konsumen juga sekali lagi penentu sebetulnya. Jadi kalau kita mau kualitas produk dan bahkan produk-produk Indonesia semakin banyak untuk bisa lebih hadir, untuk bisa lebih memenuhi segala sektor kebutuhan, itu sebenarnya ujung-ujungnya ada di konsumennya itu sendiri. Kalau konsumennya meminta, kan hukum ekonomi di mana ada demand pasti ada supply. Kalau konsumennya mau, konsumennya cerdas, konsumennya meminta, mau tidak mau para pelaku usaha pasti mengikuti. Oke. Ini juga menjadi wacana kita sebagai konsumen ya. Seorang Ibu Arumi juga pernah merasakan istilahnya tanda kutip pernah merasa tertipu juga. Mungkin pada waktu itu karena memang masih belum ada promosi-promosi, siapa sih yang nggak tertarik, apalagi perempuan yang hanya dituntut di rumah, misalnya ada pandemi, kemudian berteman dengan para kurir gitu ya, yang datang, ini paket datang, katanya tadi bisik-bisiknya Ibu Arumi, ini paling bahagia kalau paket yang datang gitu ya. Tapi ketika ada kejadian seperti tadi Ibu, sempat merasa tertipu, pada waktu itu apa karena, mungkin ini karena saya kurang bijak atau kurang cerdas aja mungkin sebagai konsumen, atau langsung melakukan sebuah tindakan melapor kemana atau bagaimana pada waktu itu? Enggak, jadi ya itu, jadi ketika sudah tahu tertipu gitu ya, jadi sudah transaksi tapi kemudian hilang, terus sayanya diblok dan lain-lain gitu ya, itu akhirnya saya sadar, nah kalau sudah kayak begini mau komplainnya itu kemana? Kemudian pelaku usahanya juga ternyata kan perorangan tanpa badan, kemudian tanpa bisa dipertanggungjawabkan, kita tuntut juga nggak bisa karena dalam transaksi kan mau sama mau, setuju sama setuju. Jadi akhirnya yang kesulitan saya sendiri. Dan ya itu sekali lagi, kalau andaikan saya tahu, andaikan saya lebih cerdas dan juga lebih kritis, sebenarnya pemerintah juga sudah menyediakan berbagai instrumen yang melindungi kita. Andaikan kita tahu, sebelum kita tertipu pasti itu bisa terhindarkan. Pada waktu itu belum mengetahui ya Ibu Belum, Arumi jadi ya? masih belajar-belajar gitu loh. Jadi belanja-belanja aja. Belanja-belanja, masih belajar-belajar karena kok teman-teman sudah mulai online gitu, sayanya masih belum gitu. Baik. Jadi sekarang pastinya belajar dari pengalaman nih smart listeners ya. Teman-teman juga atau smart listeners juga bisa mencontoh atau belajar dari pengalaman Ibu Arumi bahwasanya semakin kesini semakin bijak lagi dalam menjadi konsumen. Bunda Arzeti pernah ada pengalaman tidak kalau mungkin untuk belanja atau mungkin sebagai konsumen merasa dirugikan, kemudian pada waktu itu langkah apa sih yang dilakukan gitu Bunda? Ya, terima kasih Mbak Ivana. Tentunya ini adalah permasalahan semua konsumen ya. Apalagi saat sekarang kalau kita bicara tren belanja kan sudah berubah setelah adanya pandemi. Mungkin kalau kita hitung-hitung sepertiga berbelanja secara fisik, sekitar 80%-an bicara belanja secara online. Tetapi memang di sini adalah peran pemerintah. Kalau kita bicara mengenai pun bisa memproduksi informasi, baik itu berupa barang atau jasa, baik yang mengetahui produk barang itu sendiri atau tidak. Dan mereka mudah untuk menginformasikan mengenai produk-produk itu sendiri, sehingga kita yang sebagai konsumen harus cerdas memilah dan memilih. Sehingga di sini dibutuhkan peran pemerintah untuk selalu memberikan edukasi, menginformasikan bagaimana cara konsumen untuk memilih dan memilah produk yang baik. Dan juga pemerintah juga melakukan secara sungguh-sungguh jika ada yang melakukan kriminalisasi atau yang penjualan secara negatif, ada penegakan hukum yang kuat. Nah, kalau kita bicara ini semua, tentunya pemerintah akan dengan sendirinya merasakan perempuan-perempuan atau ibu-ibu, kalau Pak Menteri bilang ya, ibu-ibu di atas panggung ini ada 2. Ibu-ibu tuh hobinya adalah belanja. Belanja, gitu. Betul. Belanja online. Betul. Walaupun kadang-kadang kalau kita bicara mengenai online sendiri, biasanya kita akan mendapatkan informasi saat sekarang perempuan kan lebih senang belanjanya apa sih? Bicara alat kesehatan, masker, hand sanitizer. Itu didapatkan dari mana? Bukan informasi dari iklan, tetapi justru dari ngobrol gitu ya, bertemu gitu loh. Coba deh pakai produk ini deh gitu loh. Jadi biasanya kita perempuan ini akan mendapatkan informasi itu dari teman ke teman gitu loh. Saat sekarang kalau bicara mengenai iklan sendiri yang dipapar ke masyarakat, itu kurang menarik perhatian bagi kami sebagai perempuan, sebagai ibu pastinya gitu loh.
Karena bagaimanapun juga sebenarnya tidak hanya ibu-ibu sih yang terbantu dengan online itu, cuman kita lebih cerdas aja lah bagaimana dalam memilih dan memilah produk supaya sebagai konsumen juga tidak merasa dirugikan. Mungkin seperti itu ya Bu Narseti ya. Baik, Bapak Menteri, saya mau bertanya lagi ini dalam hal kerangka peraturan, bagaimana untuk pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan, dapat membantu untuk menjamin keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlunya menciptakan iklim regulasi yang kondusif untuk mendukung perkembangan ekonomi secara digital. Ini memang suatu pilihan yang luar biasa, sepertinya sederhana, tetapi ketika didalami itu banyak sekali convergence atau perpisahan persilangan antara kepentingan dan kemauan. Jadi saya misalnya contohnya, ini kan kita lagi memperbaiki arsitektur daripada ekonomi digital Indonesia. Saya tentunya melihat daripada apa yang terjadi sekarang ini, memang kadang-kadang menguntungkan konsumen sebagai contoh. Jadi ini sekarang ada tren namanya persaingan yang tidak sehat. Yeah. Dalam bahasa kerennya predatory pricing. Jadi ini dipakai oleh platform-platform digital, oleh marketplace ini untuk menjual barang, tetapi karena mereka tidak diatur, makanya boleh itu menyelenggarakan tindakan-tindakan yang tidak patut dalam perdagangan. Saya bukan bilang tidak dilarang, karena memang belum dilarang, tetapi asas-asas perdagangannya tidak boleh, sebagai contoh. Jadi saya tuh melihat misalnya karena dia platformnya besar, dia itu bisa mendapatkan diskon dari perusahaan pemasok, misalnya pasta gigi, itu 20%. Kemudian dia karena perusahaannya ini dalam proses ingin mempenetrasi market Indonesia yang 270 juta itu, dia istilahnya itu promosi. Tetapi kalau di istilah dari teman-teman keren digital ini adalah bakar duit. Bakar duit, Dia betul. bakar duitnya, dia kasih lagi diskon 30%. Jadi kalau harga pasta gigi itu 100.000, di platform digital harganya 50.000. Yang diuntungkan siapa? Ibu-ibu yang belanja di online ini. Ya. Ibu-ibunya Karena kesini kalau saya ya Pak sama ya. Pak Alizar ini yakin tingkat kecerdasan digitalnya sama dengan anak umur 4 tahun. Paling nggak saya, sama dengan anak umur 4 tahun. Anak umur 4 tahun itu pinter-pinter loh. Nah, jadi itu diuntungkan. Tapi saya sebagai Kementerian Perdagangan melihat secara keseluruhan arsitekturnya. Begitu harga pasta gigi 50.000 di platform digital, apa yang kejadian dengan warung emak-emak dan Pak Haji di sekeliling kita ini? Satu opsinya, habis. Nah, jadi saya mesti jaga nih. Ini keseimbangan pedagang, penjual, dan konsumen. Ya kan? Tetapi kita juga berbicara masalah proteksinya gitu loh. Nah, sekarang siapa yang mesti diuntungkan? Nah, saya sebagai Kementerian Perdagangan ini harus berbicara arsitektur secara keseluruhan. Ya, betul. Jadi yang pertama keseimbangan antara pembeli penjual sama konsumen dan kompetisi. Karena tanpa kompetisi ini juga bahaya gitu loh. Nah, jadi Bapak dan Ibu terutama yang shoppingnya online, bersiap-siap kita akan memberikan suatu standar baru, satu aturan baru. Nah, ketika online ini, meskipun sekarang online ini masih kecil, tetapi kepuasan konsumen dan perlindungan konsumen yang offline aja masih berantakan gitu kan ya, karena dengan label, dengan segala macam ini sebenarnya belum terpenuhi secara maksimum. Yang kebutuhan di dalam online ini akan peningkatan daripada permasalahannya akan jauh lebih tinggi. Nah, jadi saya pelan-pelan akan atur ini gitu kan ya, atur siapa duluan, tetapi yang pasti Bapak dan Ibu terutama yang belanja online itu permasalahan diskon-diskon ini bukan saja menghancurkan daripada
kemampuan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, tetapi juga bisa suatu hari menggigit kita dari belakang karena yang kompetisi hancur menyebabkan mereka sebagai sebagai pemasok tunggal daripada jalur distribusi Indonesia. Itu pasti kita larang dan pasti kita akan perbaiki. Oke, baik. Jadi kita jangan hanya tergiur dengan diskon-diskon aja gitu ya Pak Menteri ya. Coba deh dipikirkan lagi, lebih bijak lagi gitu. Nah Pak Rizal mungkin bisa ditambahkan berhubungan dengan diskon-diskon tadi gitu. Minat dari konsumen itu kan memang akan sangat banyak sekali begitu ya Pak ya. Tapi sejauh ini Pak, dengan adanya perlindungan kepada konsumen kita atau warga Indonesia ini sudah semakin berani tidak sih untuk mengadukan atau mungkin untuk lebih terbuka apa yang mereka alami gitu? Mungkin merasa tertipukah atau kecewa atau seperti apa bentuk-bentuk kekecewaan yang lain gitu Pak Rizal? Iya Mbak Ivana, kalau tadi kita lihat bahwa masyarakat kita ini sebagian besar masuk dalam kelompok masyarakat yang price sensitivity-nya tinggi ya. Jadi sensitivitas terhadap harganya sangat tinggi. Perubahan sedikit Pak, harga itu sangat permintaannya bisa berubah cepat. Begitu diturunin dikit, cepat sekali peningkatan permintaan. Nah, kita masuk kelompok masyarakat seperti itu untuk Indonesia. Nah, makanya tadi Pak Mendak sudah menyampaikan bahwa karena kultur sensitivitas terhadap harga ini tinggi, maka harus ada atmosfer yang relatif mendukung, yang tadi bahasa Pak Mendak ekosistemnya harus dijaga, sehingga tadi walaupun bisnis digital ini tidak keniscayaan tidak bisa kita hindari, tetapi pelaku usaha yang lain harus bisa tetap hidup, jadi tidak saling mematikan. Memang ada teori lain bahwa survival teori itu ada, bahwa yang akan bisa mampu bertahan, yang lain akan mati, tapi dalam konteks Indonesia, dan saya yakin Pak Mendak sangat komit bahwa semuanya harus bisa tumbuh bersama, dan mungkin itu yang akan kita dukung. Semoga bisa tumbuh dengan bersama secara jauh lebih baik lagi ya Pak Rizal ya. Baik Bunda, menurut Bunda ini, menurut pandangan Bunda, kenapa sih konsumen kita itu harus lebih berdaya? Maksudnya itu harus menjadi konsumen yang berdaya, tidak hanya pasrah saja. Ini juga perempuan juga harus tahu ini, tidak hanya asal menerima saja. Dan seperti apa konsumen yang berdaya menurut Bunda? Konsumen harus berdaya gitu ya? Ya. Ya, tapi tadi saya mengapresiasi sekali bahasa Pak Menteri bahwa bukan hanya pedagang yang bicara mengenai di e-commerce saja yang beliau prioritaskan, tetapi bahasanya adalah kalau di tempat kami Pak Menteri di Padang itu banyak sekali ibu-ibu yang memang mereka mendapatkan penghasilan dari mereka punya warung gitu Pak Menteri ya. Jadi saya tadi luar biasa gitu loh, artinya Pak Menteri bukan hanya memikirkan pedagang-pedagang online saja, tetapi ibu-ibu yang memang mereka tidak paham, termasuk Pak Menteri nggak pernah belanja online. Beliau termasuk anak-anak yang usia 4 tahun yang tidak pernah pegang handphone untuk belanja. Biasa beliau dibelanjakan ya. Betul, sama istri. Kalau kita justru istri yang senang belanja ya, Bu Arumi ya. Jadi memang konsumen harus berdaya, konsumen harus bisa memilah, konsumen harus pintar untuk membeli satu produk dari kepentingan gitu. Jadi bukan hanya sekedar melihat iklan kemudian membelanjakan, membeli sehingga menumpuk, sehingga pada saat barang-barang datang ke rumah tuh kadang-kadang banyak kecewanya gitu ya. Saya sangat mensupport jika mengedukasi bagaimana cara memilah produk-produk yang memang dibutuhkan, yang disesuaikan, yang memang saat sekarang ini kalau kita bicara adalah ibu-ibu tuh lebih kepada belanja sekarang bukan gaya hidup lagi seperti dulu, mungkin bicara mengenai fashion, trendy gitu ya, bicara mengenai kebutuhan dari gaya hidup, handphone dulu ya, mungkin dulu handphone apapun pasti akan dibeli untuk status gitu ya. Kalau saat sekarang tidak penting lagi, tidak butuh lagi, yang dibutuhkan adalah alat-alat kesehatan, kemudian makanan yang memang dikonsumsi oleh keluarga, karena segala sesuatu sekarang kan kegiatannya dimulai dari rumah, sehingga kemudian peran ibu ini, peran perempuan, peran konsumen perempuan itu sangat dibutuhkan untuk membelanjakan kebutuhan-kebutuhan yang memang saat sekarang dibutuhkan, sehingga
bicara mengenai kegiatan perempuan sekarang, saya yakin bahwa 80% perempuan sekarang ini uangnya itu dipakai untuk ditabung, tidak dipakai untuk belanja jor-joran. Kalau zaman dulu kan untuk gaya hidup gitu, udah nggak ada lagi. Betul. Gitu. Oke, Bunda, menurut Bunda konsumen Indonesia ini akan yakin, optimis akan bisa lebih cerdas lagi? Ya, saya sangat yakin dengan adanya Pak Menteri yang selalu, hari ini aja beliau udah 4 atau 5 kegiatan beliau mutar. Ini salah satu cara beliau untuk mengedukasi kami, untuk mengedukasi kita, raja-raja konsumen yang tentunya selalu diedukasi, selalu diberikan sosialisasi bagaimana menjadi konsumen yang baik. Betul. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk Hari Konsumen Nasional. Oke, luar biasa, terima kasih Bunda. Jadi memang dibutuhkan kerjasama yang sangat baik ya dari pemerintah, dari Pak Menteri juga selalu semangat untuk mengedukasi kita, dan konsumen juga harus tetap dan selalu semangat untuk menjadi konsumen yang lebih cerdas lagi pastinya. Oke, nah untuk Ibu Arumi, saya ada pertanyaan ini sebagai seorang public figure nih Bu, yang juga pasti menjadi salah satu konsumen. Nah, menurut Ibu bagaimana sih seharusnya kita menjadi konsumen yang bijak untuk tahu tentang perlindungan konsumen? Kalau dulu-dulu, kalau kemarin-kemarin mungkin wajar kalau misalnya belum mengetahui begitu ya, belum cukup bijak. Nah, untuk sekarang bagaimana kalau menurut Ibu? Kalau sekarang sebenarnya tidak terlalu jauh dengan zaman dulu, cuman memang hanya platformnya aja mungkin punya lebih banyak pilihan. Kalau yang di konvensional mungkin hampir setiap konsumen yang berbelanja secara konvensional atau offline mungkin sudah tahu hak-haknya gitu ya, karena di tempat yang bersangkutan misalnya harganya tidak sesuai dan sebagainya bisa langsung komplain dan lain-lain. Tetapi ketika sudah mulai masuk ke online, yaitu ya konsumennya sendiri dituntut lebih sebenarnya, karena yaitu konsumen harus bisa memilah-memilih, konsumen juga harus bisa lebih cerdas, meneliti dan mau peduli tentang pelaku usahanya. Sekali lagi karena ketika online tidak ada tatap muka, tidak ada basis kepercayaan yang bisa dipegang, ini khusus untuk online ya. Jadi ketelitian dari para konsumen ini sendiri itu harus lebih baik gitu loh. Karena dengan begitu untuk menuntut pelaku usahanya supaya lebih beretika, konsumennya juga harus mau untuk dilayani sesuai dengan standar yang tertentu. Butuh kerjasama yang baik di antara dua pihak gitu ya Bu ya. Benar, dan sebenarnya ya itu konsumen itu raja. Contoh yang paling dekat masa pandemi. Tidak ada sebetulnya, saya kebetulan di Jawa Timur juga ketua Dekranasda, jadi banyak juga dengan UMKM. Sebenarnya menghadapi pandemi UMKM itu juga ya banyak yang terkaget-kaget bagaimana untuk bisa menyesuaikan. Awalnya ya 1, 2, 3 bulan pertama transaksi masih dilakukan mungkin seperti pra-pandemi. Tapi kemudian tuntutan dari konsumen berbeda. Tuntutan dari konsumen walaupun misalnya barangnya dikirimkan lewat kurir, mereka meminta untuk diplastiknya 2 kali. Karena memastikan adanya protokol kesehatan dan seterusnya. Kalau perlu divideokan sebelum dikurirkan, jadi sudah disinfektan dan sebagainya. Jadi benar-benar steril gitu ya? Benar, higienis ya? Benar, itu kan tuntutan dari konsumen. Dan sebenarnya UMKM juga kan nggak learning by doing akhirnya. Karena konsumennya yang menuntut, akhirnya pelaku usaha pun bisa lebih bertanggung jawab. Itu adalah salah satu contoh sikap konsumen yang bijak dan cerdas ya Ibu Arumi ya. Jadi tidak hanya menyalahkan produsennya saja atau penjualnya saja, tapi mengeluarkan inisiatif yang baik juga supaya ada kepuasan batin secara konsumen ya, kelegaan juga ya, akhirnya tidak kecewa juga. Baiklah, Bapak Menteri, jika melihat jumlah konsumen yang demikian besar, nah untuk Kementerian Perdagangan tidak bisa sendiri, serta tingginya tren belanja online untuk saat ini, menurut Bapak apa yang bisa dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor ini untuk meningkatkan keberdayaan konsumen? Saya tadi kalau dengar Bu Arumi ngomong masalah konsumen itu bukan hanya konsumen cerdas. Kalau saya yang jual, ini konsumennya nih, produsennya bilang ini, gila nih rese banget ya. Jadi terlalu cerdas ya Pak ya. Tetapi itu adalah buah hasil sebenarnya interaksi antara penjual pembeli, apalagi kalau lewat platform, sebenarnya platform sosial, enggak platform sosial. Jadi kayak Facebook sama Instagram itu sebenarnya kan experience daripada pertemuan
antara satu atau dua pihak gitu kan. Nah, jadi baru ada transaksinya. Jadi sekarang videoin. Jadi Pak Dirjen, ini mungkin kita meng-underestimate daripada konsumen kita sekarang sebenarnya, consumer kita, karena sebenarnya itu bukan saja sudah canggih kan, kalau suruh filmin itu, dan ini bukan pertama kali kejadian, saya pikir akan memakan waktu di Indonesia untuk sampai ke sana. Nah nanti yang diatur itu juga sebenarnya platform juga akan mengatur. Nanti dia akan menjual hanya barang-barang yang sifatnya ramah lingkungan, yang sustainable. Yeah. Nanti aturan barangnya itu bukan hanya ramah lingkungan, dalam 10 tahun dari sekarang mungkin yang carbon footprint-nya mesti neutral, jadi 0. Nah ini akan terjadi mungkin tanpa aturan resmi dari pemerintah, tetapi diatur secara aturan kolegiat antara penjual dan pembeli. Dan ini mestinya akan lebih baik, lebih menjaga daripada yang diatur oleh pemerintah. Nah, normanya ini akan diatur oleh pemerintah, tetapi kita akan bersama-sama memberikan edukasi terus agar konsumen Indonesia ini bukan hanya menjadi konsumen yang cerdas, tetapi menjadi konsumer yang juga rese. Jadi biar capek yang jual juga. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tidak hanya menjadi konsumen yang cerdas, tapi juga resek untuk kebaikan sebenarnya ya Pak Menteri ya. Baiklah, saya ingin bertanya juga kepada Pak Rizal, bagaimana koordinasi dan sinergi antara lembaga agar tidak tumpang tindih selama dalam memberikan pelaksanaan perlindungan Pak Rizal? Ya Mbak Ivana, jadi memang bidang perlindungan konsumen ini lintas disiplin. Karena lintas disiplin maka tidak bisa diselesaikan di satu sektor. Karena dia lintas disiplin maka butuh koordinasi kebijakan. Koordinasi kebijakan ini salah satu yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden pada Perpres 50 tahun 2017 terkait strategi nasional perlindungan konsumen. Di situ ada peta jalan dan irisan-irisan antar sektor terkait perlindungan konsumen. Nah, tahun ini itu 2020-2024 Bappenas lagi menyusun dan besok kami akan bertemu dengan Bappenas untuk diskusi mengenai strategi nasional perlindungan konsumen 2020-2024. Baik. Intinya apa? Koordinasi kebijakan. Misalnya saya ambil contoh. Misalnya terjadi pelanggaran perlindungan konsumen di sektor perumahan. Tidak bisa hanya Kementerian PUPera karena di sana ada pembiayaan yang melibatkan OJK. Ada Kementerian Perdagangan yang melibatkan pengawasan barang beredar, barang dan jasa yang beredar. Ada klausula baku yang diawasi oleh Kementerian Perdagangan. Jadi koordinasi kebijakan. Jadi dan itu saya pikir sudah disampaikan Bapak Presiden, tinggal ditindaklanjuti di masing-masing sektor. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir untuk seluruh narasumber kami untuk sore hari ini. Apa yang ingin Bapak dan Ibu ingatkan kepada konsumen agar menjadi konsumen yang cerdas? Silakan Ibu Arumi terlebih dahulu, silakan. Izin Pak Menteri dan Ibu Bapak sekalian, kalau dari saya sih mungkin ya kuncinya itu hanya menjadi konsumen yang cerdas, karena bagaimana kita mau dilayani itu akan membantu atau menuntut para penjual atau pelaku usaha untuk lebih baik, lebih beretika. Dengan begitu keduanya akan sama-sama lebih baik. Konsumen akan semakin sedikit yang tertipu. Baik. Dan penjual juga semakin pandai dalam berbisnis, gitu aja. Oke, baik, terima kasih Ibu Arumi. Bapak Rizal silakan, bagaimana menurut Bapak untuk yang perlu diingatkan kepada konsumen agar menjadi konsumen yang lebih cerdas lagi? Pertama, pandai-pandai memilih dan memilah informasi-informasi, karena informasi di dunia digital ini begitu banyak, begitu tidak semuanya bisa kita serap, dan kita pintar-pintar memilah-milah informasi ini. Dan kemudian jangan terlalu gampang percaya pada iming-iming yang khususnya terkait dengan diskon yang kadang sudah tidak rasional. Baik, terima kasih. Bunda Arzeti silakan. Ya, produksi akan meningkat jika konsumen menjadi membutuhkan barang-barang tersebut dengan baik. Artinya jadilah produsen dan konsumen yang bersinergi baik. Terima kasih. Bapak Menteri silakan, apa yang ingin diingatkan kepada konsumen? Jadi Ivana, saya kalau ini ada pesan Pak Dirjen ini. Jadi kalau misalnya sampai ada apa-apa
gitu kan ya, untuk menjadi konsumen bukan saja yang cerdas tapi bisa menuntut daripada haknya. Jadi yang pertama, datang langsung ke kantor Kementerian Perdagangan atau Dinas Perdagangan di seluruh Indonesia. Yang kedua, kirim surat. Saya berharap jangan suratnya pakai surat zaman dulu pakai perangko ya, tetapi dikirim kepada email pengaduan.konsumen@kemendak.go.id. Saya ulang ya, email ke pengaduan.konsumen@kemendak.go.id. Dan kalau misalnya sampai ada apa-apa, tolong kami di WhatsApp di 0853 111 1010. Jadi ini adalah suatu tindakan daripada pemerintah untuk memastikan konsumen kita terlindungi, dan untuk bisa dilindungi, Bapak dan Ibu harus datang, harus engage supaya haknya diberikan bukan hanya oleh penjual tapi juga oleh pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Menteri. Dan demikian smart listeners dimanapun Anda berada dan juga teman-teman media yang sudah hadir tepatnya di Fasa Hotel Surabaya. Inilah talk show Kementerian Perdagangan dengan tema perlindungan konsumen menuju Indonesia Maju. Dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, ada Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi, Bapak Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Rizal E. Halim, Public Figure Ibu Arzeti Bilbina dan juga anggota DPR RI Indonesia. Kemudian ada juga Ibu Arumi Bahsin Emil Dardak, Sarjana Ekonomi, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Akhirnya saya Vanolfi yang bertugas untuk hari ini mohon undur diri. Terima kasih kepada semua narasumber saya. Terima kasih smart listeners dimanapun Anda berada. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa dan sukses selalu untuk Anda semua. Selanjutnya saya persilahkan Gorda untuk bisa melanjutkan acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Ivana Ruf. Dan untuk para narasumber kami harapkan untuk berada di tempat. Kita akan masuk di sesi tanya jawab. Kita tidak punya banyak waktu, jadi saya langsung berikan kesempatan untuk rekan-rekan jurnalis yang ingin bertanya. Ini apa? Press conference ya? Bukan. Baik, silahkan angkat tangan mungkin kalau ada pertanyaan. Doorstop aja deh, ya doorstop aja. Oke, baik kalau begitu. Jadi kami berikan kesempatan untuk rekan-rekan jurnalis yang ingin melakukan wawancara, bisa wawancara langsung. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah berkenan hadir di acara talkshow Hari Konsumen Nasional 2021 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Konsumen berdaya, pulihkan ekonomi bangsa. Saya Gorda Girlandia, selamat sore, salam sehat dan sukses selalu. Peringatan Hari Konsumen Nasional tahun ini harus menjadi momentum bagi bangkitnya kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen. 270 juta penduduk Indonesia merupakan konsumen yang harus dilindungi dan terus ditingkatkan kepercayaannya dalam bertransaksi. Saya menyampaikan selamat Hari Konsumen Nasional tahun 2021, lindungi, jaga dan terus tingkatkan kepercayaan konsumen, karena konsumen berdaya akan berkontribusi penting pada pemulihan ekonomi bangsa untuk mewujudkan Indonesia maju. Memperingati Hari Konsumen Nasional merupakan momentum peningkatan pemahaman hak dan kewajiban konsumen. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi konsumen yang mengerti hak dan kewajibannya. Pilihlah buatan Indonesia yang halal dan thayyib dalam rangka mendorong Indonesia menjadi produsen utama produk halal dunia. Kepada pelaku usaha saya berharap, jadilah pelaku usaha yang bertanggung jawab dengan memproduksi barang dan jasa yang berkualitas
Dengan demikian konsumen Indonesia semakin bangga belanja buatan